kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who were sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Al-Furqan TV, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita bersama tafsir Ayatul Ahkam. Dan kita masih berbicara tentang tafsir ayat pernikahan. Tafsir ayat pernikahan yaitu surat An-Nisa ayat 22 dan 23. Sebagian sudah kita baca, ya, penjelasan dari ayat ini sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan sore hari ini kita akan lanjut dari penjelasan surat tersebut, ya, surat An-Nisa ayat 22 hingga 23. Baik, kita baca ulang dua ayat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali apabila hal itu sudah lewat atau sudah berlalu dalam masa lalu. Sesungguhnya menikahi mereka itu adalah bentuk perbuatan keji, dan sesuatu yang bisa mendatangkan kebencian, dan juga jalan yang teramat buruk. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, saudara perempuan bapak-bapak kalian, saudara perempuan ibu-ibu kalian. Nah, wa banatul akhi wa banatil ukht, anaknya saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, anak perempuan dari saudara perempuan kalian. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, wanita yang menyusui kalian, ya, wanita yang menyusui
kalian dan saudara perempuan sepersusuan. Wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Dan juga diharamkan bagi kalian menikahi ibunya istri-istri kalian dan juga anak dari istri kalian, anak tiri ya. Anaknya istri kalian yang berada di dalam kepengasuhan kalian dari istri-istri kalian yang kalian sudah menggaulinya. Jika kalian belum menggaulinya, fa ilam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum ya. Jika kalian belum menggaulinya, maka tidak mengapa kalian menikahi anaknya. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan juga diharamkan bagi kalian untuk menikahi istrinya anak-anak kalian, istri dari anak-anak kalian, anak yang berasal dari sulbi atau keturunan kalian ya, anak kandung kalian. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan haram juga bagi kalian mengumpulkan dua wanita yang bersaudara, dua wanita yang bersaudara, illa ma qad salaf, kecuali jika memang itu sudah terlanjur terjadi di masa yang lampau, di masa lalu ya. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ghafurur rahima, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, dari ayat ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua kelompok wanita yang haram untuk kita laki-laki nikahi ya. Dari ayat ini maka ada dua kelompok wanita yang oleh laki-laki haram dinikahi. Kelompok pertama adalah tidak boleh dinikahi untuk selamanya. Nah, dan kelompok kedua adalah tidak boleh dinikahi sementara waktu. Baik, untuk mereka yang tidak boleh dinikahi selamanya itu terbagi menjadi tiga. Ya, yang pertama dari jalur nasab. Mereka ada 7. Nah, ibu, anak perempuan, saudara perempuan. Nah, saudara perempuannya bapak, saudara perempuannya ibu. Nah, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan. 7 wanita dari jalur nasab, tidak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua dari jalur rodho'ah, persusuan. Jumlahnya 7 juga ya. Ibu persusuan, anak persusuan, saudara perempuan persusuan ya, yaitu saudara perempuan bapak persusuan, saudara perempuan ibu persusuan, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan, dan anak perempuan dari saudara perempuan persusuan. 7. Nah, 7 dari jalur nasab. Berarti berapa? 14. Kemudian dari yang ketiga adalah dari jalur musaharah atau pernikahan. Jadi kalau kita menikah ya, kita ya akhirnya kita punya istri kalau sudah menikah ya. Kita jadinya juga punya mertua, kita jadinya juga punya saudara ipar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kerabat-kerabat atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita karena pernikahan kita tadi itu namanya musaharah. Hubungan tersebut namanya hubungan musaharah. Nah, dari mereka ini yang diharamkan untuk kita nikahi adalah 4. 1 ibu mertua. Nah, 2 anak tiri. Jadi misalnya kita menikah dengan janda yang sudah punya anak, dia punya anak perempuan misalnya, nah ini anak tirinya, nggak boleh dinikahi juga. Kemudian ibu tiri ya,
Jadi kita punya bapak, bapak kita menikah dengan wanita yang bukan ibu kita tentunya ya, dengan wanita lain ya. Nah, ini wanita lain, ini ibu tiri namanya. Nah, ini haram dinikahi. Kemudian yang keempat adalah menantu. Menantu. Jadi 7 tambah 7, 14 tambah 4, 18. 18 perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Untuk ibu-ibu, untuk para akhwat, ya silahkan 18 ini dibalik sendiri ya, dibalik sendiri. Jadi kalau misalnya tadi saya menyebut yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah ibunya, berarti yang haram dinikahi oleh perempuan ya bapaknya, ya, atau anak laki-lakinya. Nah, cara baliknya begitu. Kami anak laki-laki haram menikahi ibu kami. Nah, berarti si ibu tadi haram menikahi anak laki-lakinya. Kami selaku laki-laki haram menikahi anak perempuan kami. Berarti anak perempuan tadi haram menikahi bapaknya. Nah, kami selaku keponakan tidak boleh menikahi bibi kami. Ya, berarti bibi tadi tidak boleh menikahi siapa? Keponakannya. Tinggal balik aja sendiri ya. Tinggal balik aja sendiri. Baik. Jadi itu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi selamanya. Berikutnya kita menuju pembahasan tentang yang tidak boleh dinikahi tapi sementara. Ya, tidak boleh dinikahi tapi tidak untuk selama-lamanya, sementara saja. Baik. Siapa saja mereka? Nah, pertama para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ukhtu zaujah. Ya. Ukhtu az-zaujah yaitu saudara perempuannya istri. Ya, saudara ipar kita menyebutnya ya. Jadi kita menikah dengan seorang wanita, wanita tadi yang sudah kita nikah itu tadi punya kakak atau adik perempuan misalnya. Nah, itu namanya ipar. Itu tidak boleh kita menikahi sementara saja. Maksudnya sementara tuh bagaimana? Sampai kapan maksudnya sementara? Ya selagi kita sedang ada ikatan pernikahan dengan wanita tersebut. Nah, kita tidak boleh menikahi adiknya dia, kakaknya dia. Ya. Tapi seandainya suatu saat misalnya, ya, kita sudah tidak punya hubungan pernikahan dengan dia lagi, alias mungkin terjadi cerai misalnya, ya boleh kita nikahi adiknya, kita boleh menikahi kakaknya, ya. Baik. Kemudian bibinya istri juga nggak boleh, ya. Rasulullah SAW melarang seorang itu menikahi perempuan berikut dengan bibinya, yaitu ammah atau kholah, bibi dari pihak bapak maupun bibi dari pihak ibu. Artinya kalau Anda sudah menikah dengan seorang wanita, jangan lagi menikahi bibinya dia, ya, baik bibi dari bapak, bibi dari ibu. Nah, dan dibalik juga, bisa dibalik. Kalau Anda sudah menikah dengan seorang wanita, maka jangan menikahi keponakannya, baik keponakan dari jalur saudara laki-laki atau saudara perempuan, anaknya saudara laki-laki atau anaknya saudara perempuan, nggak boleh. Nah, jadi intinya tidak boleh mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya. Tapi sementara saja, ya. Sementara itu berarti selagi kita menikah dengan dia, ada hubungan pernikahan dengan dia, kita nggak boleh menikahi bibinya dalam satu waktu yang sama, ya. Tapi seandainya kita bercerai dengan dia, terus kita ganti menikahi bibinya dia, tantenya dia, bule atau budenya dia, boleh. Ya. Ya, makanya kita katakan sementara. Jadi selagi kita masih menikah dengan dia, maka tidak boleh kita nikahi bibinya dia, tantenya dia, budenya dia, bulenya dia, nggak boleh. Kemudian mazada alal arba, yaitu lebih dari 4. Bagi yang sudah punya 4 istri, haram menikahi wanita kelima. Ya, jadi wanita kelima ini menjadi haram.
karena dia sudah mencapai batas maksimal wanita yang boleh dia nikahi. Batas maksimalnya 4 boleh ya, lebih dari 4 nggak boleh. Otomatis kalau orang sudah punya 4 istri ya jangan berpikir untuk menikah dengan yang kelima. Yang kelima ini haram, kecuali kalau misalnya salah satu dari 4 istri tadi ada yang dicerai atau ada yang meninggal. Nah kemudian tinggal 3 ya kan, terus nikah lagi, nah itu boleh. Jadi wanita kelima tadi hukumnya haram dinikahi tapi sementara ya, selagi kita sedang beristri kan 4. Kalau istri kita berkurang jadi 3 misalnya, menikahi yang keempat boleh. Nah menikahi wanita keempat boleh. Kemudian yang haram untuk dinikahi juga adalah wanita musyrikah atau wanita kafirah, kecuali Yahudiyah Nasraniyah. Kita sebagai laki-laki ya, laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan non muslim kecuali kalau Nasrani atau Yahudi. Tapi kalau muslimah, perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan non muslim, entah itu ahlul kitab Yahudi Nasrani atau non ahlul kitab, nggak boleh sama sekali. Kemudian wanita yang masih berada di masa iddah, yaitu wanita yang sudah bersuami kemudian dia ditalak sama suaminya. Nah jadinya apa? Ya jadinya mutalaqah, wanita yang terceraikan ya, tapi dia masih berada di masa iddah. Selagi di masa iddah nggak boleh dinikahi, tidak boleh dilamar sama laki-laki lain ya. Kemudian wanita yang sudah ditalak 3 tidak boleh dinikahi juga. Misalnya Anda punya istri sudah Anda ceraikan ketiga kalinya. Nah, sudah Anda nggak boleh menikahinya lagi. Sementara. Nah, sampai kapan? Sampai dia nikah lagi. Sampai dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Terus sama laki-laki lain itu bercerai atau laki-laki lain itu meninggal. Nah, statusnya single, Anda balik ke dia, nikahi dia, boleh. Kalau ternyata suami barunya itu tidak menceraikannya, atau suaminya itu nggak mati-mati, ditunggu matinya nggak mati-mati, ya wis nangiso. Nah, nggak bisa balik. Begitu ya. Kemudian apa? Berikutnya wanita yang berada di masa ihram, sedang menjalani ibadah haji atau umroh dan belum bertahallul ya, dan belum bertahallul. Kemudian yang berikutnya az-zaniyah, wanita yang bezina. Nah, sampai dia bertaubat dan sampai rahimnya dipastikan kosong, tidak ada janin, nah, tidak ada benih di situ. Tidak ada benih di situ. Nah, kemudian berikutnya para jamaah adalah istrinya orang yang nggak boleh dinikahi untuk sementara waktu adalah apa? Istrinya orang lain. Nah, artinya istrinya orang lain ya, sudah punya suami ya, wanita yang sudah punya suami nggak boleh kita nikahi. Nah, tapi sifatnya sementara, nggak boleh kita nikahi sementara. Maksudnya ya selagi dia sedang dalam status bersuami. Misalnya suaminya meninggal atau dia bercerai dengan suaminya, nah jadinya boleh kita nikahi. Nah, boleh kita nikahi. Baik. Itu barangkali para ikhwah ya yang bisa kita sebut. Nah, yang kita bisa paparkan dari wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi sementara waktu. Bisa kita ulang barangkali saudara ipar. Nah,
pamannya, buliknya atau budinya istri. Nah, kemudian tadi wanita musyrikah atau kafiroh kecuali Yahudiyah Nasraniyah. Nah, kemudian wanita yang berada di masa iddah, kemudian wanita yang sudah pernah kita talak 3 kali. Nah, kemudian wanita yang sedang dalam kondisi ihram, masih dalam posisi statusnya berhaji atau berumrah. Kemudian zaniyah, wanita yang berzina sampai dia taubat dari zinanya tersebut dan dia dipastikan kosong rahimnya. Kemudian wanita apa? Wanita yang masih statusnya istrinya orang. Masih statusnya istri orang. Ada aja Ustadz, ya jelas lah istrinya orang nggak boleh dinikahi. Iya, tapi kenyataannya ada saja ya. Ada mungkin orang kerja di luar negeri sana, perempuan kerja di luar negeri. Nah, di sana ketemu sama laki-laki. Nah, dia sudah bersuami. Nah, di tanah air dia punya suami. Kemudian di sana ketemu laki-laki lain, entah bosnya, majikannya atau teman kerjanya, nikah lagi di sana. Padahal statusnya masih bersuami. Nah, satu lagi tadi apa yang belum kita sebutkan? Muqtaddah ya. Wanita yang masih berada di masa iddah. Oh ya, belum. Yang belum tadi apa? Mengumpulkan seorang wanita bersama buliknya, budinya. Nah, itu tadi ya. Buliknya atau budinya dalam satu pernikahan. Baik. Berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fawaidu hadhihi al-ayat atau fawaidu al-ayataini. Faidah dari 2 ayat yang kita baca tadi. Tahrimu at-tazawwud bi zaujatil aba wa in alau sawa'un dakhalu bihinna amla. Haramnya menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak atau kita menyebutnya ibu tiri. Nah, wa in alau. Nah, tahrimu tazawwud bi zaujatil aba wa in alau. Jadi yang dinikahi wanita yang sudah pernah dinikahi oleh bapak kita. Terus kakek kita yang sudah pernah dinikahi oleh kakek kita, terus di atasnya kakek ya, buyut kita ya, dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh kita nikahi. Afwullahi ta'ala amma kana min hadza fi al-jahiliyah. Pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang pernah berlaku dan terjadi di masa jahiliyah. Nah, ya sudah lewat, sudah nggak apa-apa. Nah, dimaafkan oleh Allah. Sekarang setelah turunnya ayat ini nggak boleh ya, perempuan-perempuan yang tadi dibahas, wanita-wanita yang tadi disebutkan nggak boleh dinikahi. Anna tazawud bihinna minal fawahish al-mamqutah, bahwasanya menikahi ibu tiri ya, wanita yang sudah pernah dinikahi oleh bapak kita atau kakek kita dan seterusnya ke atas, itu termasuk fahisyah ya, perbuatan yang keji, yang dibenci. Anna fit tazawud bihin thalatha mafasid, bahwasanya menikah dengan ibu tiri, wanita yang sudah pernah dinikahi oleh bapak kita atau kakek kita, itu ada 3 kerusakan. 1, irtikabul fahisyah, yaitu melakukan kekejian. Nah, kemudian kedua, al-wuqu' fima yughdibullah, yakni seseorang itu terjatuh pada perkara yang dibenci sama Allah. Yang ketiga, al-inhiraf anis sabilil mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus ya. Orang kalau sudah berani menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapaknya, walaupun mungkin itu sudah dicerai sama bapaknya, ya, ibu tirinya itu sudah dicerai sama bapaknya, kemudian dia nikahi misalnya, nah dinikahi sama si anak. Nah, ini adalah
al-inhiraf anis sabilil mustaqim, menyimpang dari siratal mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus. Anna tazawwuja bihinna a'zamu minaz zina li anna Allah wasafa bi wasfin zaidin 'ala zina wa huwal maqtu. Bahkan menikah dengan wanita yang sudah pernah dinikahi sama bapak, nah itu kejinya lebih ngeri daripada zina. Karena kalau zina disifati oleh Allah, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Begitu. Zina itu disebut dalam Al-Quran, sesungguhnya dia perbuatan keji dan jalan yang buruk. Tapi kalau menikahi ibu tiri atau wanita yang sudah pernah dinikahi sama bapak, itu sifatnya 3. Innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Itu adalah perbuatan keji, sesuatu yang dibenci, dan jalan yang buruk. Nah, sifatnya 3. Kalau zina sifatnya 2. Nah, berikutnya tahrimu nikahil ummahat wa in alauna, haramnya menikahi ibu ya, yang melahirkan kita. Wa in alauna, dan seterusnya ke atas. Maksudnya ya ibunya ibu. Nah, ibunya ibu, ibunya ibunya ibu, ibunya ibunya ibu, dan seterusnya. Tahrimu nikahil banat wa in nazalna, ya, haramnya menikahi anak perempuan, anak kandung perempuan, ya, dan seterusnya ke bawah, yaitu anaknya anak, nah, atau anaknya anak, dan seterusnya. Tahrimu nikahil akhawat, haramnya menikahi saudara perempuan, baik itu syakikot, kandung, atau saudara perempuan sebapak saja, atau saudara perempuan seibu saja. Haram menikahi amat wa in alauna, haram juga menikahi bule atau bude, bule atau bude dari jalur bapak. Nah, baik itu adalah bapak kandung atau bapak baik itu saudara kandungnya bapak maupun saudara bapak yang sebapak, saudaranya bapak sebapak, atau saudaranya saudaranya bapak seibu. Nah, saudaranya bapak yang seibu. Tahrimu nikahil kholat wa in alauna, haram menikahi bude atau bule, yaitu saudara perempuannya ibu, nah, dan seterusnya ke atas. Baik mereka itu adalah kandung, saudara kandung ibu, atau saudara sebapaknya ibu, atau saudara seibunya ibu. Nah, saudara ibu yang seibu. Tahrimu nikahi banatil ikhwah wa in nazalna, haramnya menikahi keponakan, ya, anak perempuannya saudara laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Berarti cucunya saudara laki-laki. Entah saudara itu saudara kandung, atau saudara sebapak, atau saudara seibu. Kemudian haram juga menikahi banatil akhawat, nah, yaitu keponakan, alias anak perempuannya saudara perempuan, dan ke bawah seterusnya, yaitu cucunya dia, nah, cicitnya dia. Baik itu saudara syakikot, saudara perempuan kandung, atau saudara perempuan sebapak, atau saudara perempuan seibu saja. Tahrimu nikahil ummahat minar radha, haram menikahi wanita yang menyusui kita, atau disebut ibu persusuan. Nah, dia bukan ibu kandung, wanita lain lah. Nah, tapi menyusui kita dulu ketika masih kecil, ya, kita disusui olehnya. Itu ibu persusuan namanya. Nah, kalau ibu yang mengandung kita, ya sudah ibu gitu aja. Nah, ibu asli. Kalau wanita bukan ibu kita tapi menyusui kita, nah itu adalah ya ibu persusuan. Haram menikahi wanita saudara perempuan sepersusuan. Jadi kita menikah dengan seorang perempuan yang dia
juga menyusu kepada seorang wanita yang kita pun menyusu kepada dia. Jadi kita dulu ketika bayi menyusu kepada A, ada bayi perempuan yang juga menyusu kepada si A itu tadi. Nah, kita dan bayi perempuan itu kalau sudah sama-sama gede pengen nikah nggak boleh, karena itu saudara persusuan. Haram menikahi, berikutnya haramnya menikahi ibunya istri. Nah, ibunya istri, mertua. Walaupun kita mungkin sudah pisah sama sang istri tersebut, cerai misalnya. Nah, jadinya dia apa? Anggaplah misalnya mantan istri, tapi ibunya dia tetap tidak boleh dinikahi, tidak boleh kita nikahi. Ibunya dia tetap tidak boleh dinikahi. Tahrimu nikahi banati zauja, tidak boleh juga menikahi anaknya istri. Ya, jadi seperti tadi, misalnya seorang laki-laki ketemu sama janda yang sudah punya anak. Nah, sudah, jangan nikahi anaknya. Kamu sudah menikahi ibunya, jangan menikahi si anak. Tapi jika barangkali cuma nikah tok, dalam artian akad tok, hanya akad, belum sempat apa-apa, sudah langsung pisah, atau mungkin si istri tadi meninggal dunia, habis akad belum apa-apa, baru akad meninggal dunia misalnya. Nah, maka laki-laki tadi boleh menikahi anak perempuannya, boleh menikahi anak perempuannya. Tahrimu nikahi zaujatil abna minas sulbi wa in nazalu sawa'un dakhalu bihinna amla. Faedah berikutnya, haramnya seorang menikahi istrinya anak. Kita menyebutnya menantu, ya. Jadi istrinya anak kandung kita dan terus ke bawah, ya, terus ke bawah maksudnya cucu, istrinya cucu dan istrinya cicit dan seterusnya dan seterusnya. Tahrimul jama' bainal ukhtaini fin nikah. Tidak boleh menikahi dua wanita yang memiliki hubungan persaudaraan, si mbak dan si adik. Nah, dua-duanya dinikahi bareng-bareng, nggak boleh. Ya, walaupun di dalam Islam boleh Anda menikah 2, 3, 4, tapi mereka ini, istri-istri ini jangan apa? Jangan bersaudara. Nah, jangan bersaudara. Afullahi ta'ala amma kana minal jama' fil jahiliyah. Dimaafkannya apa yang sudah lewat dan sudah terlanjur. Apa namanya? Sudah terjadi di masa jahiliyah. Ya, dulu seperti itu. Nah, ada mungkin yang menikah dua wanita langsung, si mbak dan si adik dinikahi bareng-bareng. Ya, tapi yang itu sudah dimaafkan, yang sudah lewat ya, yang sudah lewat. Adapun yang sekarang berlaku nggak boleh. Itsbatu ismai al-ghafurir rahim lillahi ta'ala wa ma tadammanahu min sifatil maghfirah war rahmah. Nah, di ayat tadi juga menekankan tentang sebuah nama milik Allah, yaitu Al-Ghafur Ar-Rahim. Ini namanya dan sekaligus sifat. Al-Ghafur itu artinya Maha Pengampun, Ar-Rahim Maha Penyayang, itu nama Allah dan sekaligus sifat Allah. Baik. Surat Al-Baqarah 221 berikutnya ya. Surat Al-Baqarah 221 ayat yang berikutnya akan kita bahas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin wala a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wa Seperti ayat ini. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikati hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum
ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnih. Nah, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik daripada wanita musyrikat itu, meskipun wanita musyrikat itu sangat membuat kamu tertarik. Jangan pula menikahkan kaum musyrikin dengan wanita mukminat sampai mereka orang-orang musyrikin itu beriman. Sungguh budak mukmin itu lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik, walau a'jabakum, meskipun mereka membuat kalian tertarik, takjub. Baik, yanhallahu ta'ala al-mu'minina an yatazawwaju imra'atan minal musyrikat hatta tu'mina wa tadkhula fi dinillah. Ayat ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk menikahi perempuan musyrikat sampai wanita tersebut masuk Islam, sampai beriman masuk Islam. Wa yuraghib ta'ala fi nikahil mu'minat mubayyinan annal mu'minah khairun minal musyrikat. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, penyemangat kalau mau menikah pilihlah mukminat. Nah, Allah sebutkan sebuah sifat yang ada pada mukminat. Nah, mereka ya dengan sekurang-kurangnya mereka, nah itu masih lebih baik. Nah, dengan kekurangan yang ada pada mereka, bagaimanapun juga itu lebih baik daripada wanita musyrikat. Meskipun wanita musyrikat tadi itu menakjubkan, membuat kita tertarik, ya cantiknya, ya status sosialnya, ya keluarganya, bahkan mungkin juga akhlaknya baik, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhallahu ta'ala al-mu'minina aidan an yuzawwiju ahadan minal musyrikin hatta yu'minu wa yadkhulu fi dinillah. Demikian juga Allah melarang kaum mukminin untuk menikahkan kaum musyrikin. Nah, sampai mereka mau beriman kepada Allah, masuk ke dalam agama Allah. Wa yuraghib ta'ala fi tazwijil mu'minin mubayyinan annal mu'minina khairun minal musyrik. Allah juga memotivasi para wanita mukminat atau juga para wali-walinya wanita mukminat, nah supaya menikahkan anak-anak mereka, wanita-wanita yang berada di bawah perwalian mereka kepada seorang mukmin. Mukmin itu dengan adanya kekurangan, misalnya ada kekurangan-kekurangan, namanya juga manusia, tapi dengan keimanan itu bagaimanapun juga dia lebih baik dari yang tidak beriman. Ya, meskipun mereka yang tidak beriman tadi bisa jadi sangat menakjubkan kita, yo ganteng, nah yo duitnya akeh, dompetnya tebel, ya pekerjaannya keren misalnya. Fawaid hadhil ayah tahrimu nikahil musyrikat alal mu'minin hatta yu'min wa yustathna min dzalikal kitabiyat liqauli ta'ala fi suratil maidah fi dzikri al-muhallal lana minat ta'ami wan nisa. Diharamkannya menikahi wanita musyrikat. Nah, diharamkannya seorang wanita musyrikat menikah dengan seorang mukmin sampai mereka beriman. Tapi dikecualikan dari hal ini kalau wanita musyrikat itu Yahudi atau Nasrani, maka ini boleh. Nah, laki-laki muslim menikahi wanita Yahudi atau Nasrani, tapi tidak kebalikannya. Yaitu wanita muslimah menikah dengan laki-laki Yahudi Nasrani. Enggak, yang ini enggak boleh, tetap enggak boleh. Tahrimu tazwijil musyrikin bil mu'minat hatta yu'minu. Tidak boleh menikahkan laki-laki musyrikin dengan wanita mukminat sampai mereka beriman. Anar rajul waliyu nafsihi fin nikah. Bahwasanya laki-laki itu dia sendiri adalah wali untuk dirinya sendiri. Makanya laki-laki menikah tidak pakai wali, tapi perempuan harus pakai wali. Anal mar'ah la tuzawwij nafsaha. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwasanya wanita itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Dia harus dinikahkan oleh walinya. La nikaha illa biwali, enggak ada pernikahan kecuali dengan wali. Nah,
Jadi wanita dinikahkan sama walinya. Kalau laki-laki, ya dia sendiri wali untuk dirinya sendiri. Anal mu'min khairun minal musyrik walau faqahul musyrik bil jamal wal kamal. Bahwasanya seorang mukmin lebih baik daripada musyrik, walaupun seandainya si orang yang musyrik tadi ya mengungguli si mukmin dalam hal ketampanan ya, dan kekayaan dan kekerenan dan jabatan dan yang lain-lain. Baik, itu para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita bahas dalam kesempatan sore hari ini tentang ayat-ayat yang berbicara tentang pernikahan. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Program paving halaman Masjid Jami Al-Furqan saat ini progres untuk paving adalah pengurukan atau pemerataan uruk seluruh halaman masjid yang akan dipaving. Alhamdulillah pada saat ini tahap kedua untuk perolehan donasi paving halaman Masjid Jami sebesar Rp87.900.000. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk menyisihkan harta terbaik antum semuanya untuk program paving halaman Masjid Jami Al-Furqan. Kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada kaum muslimin yang sudah menyisihkan harta terbaik antum. Semoga menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.